Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali anak-anak. Di pembelajaran daring ini untuk pertemuan yang kedua kita akan belajar tentang yang namanya gaya. Nah, ini untuk IPA kelas 8 semester pertama ya. Di video sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita udah belajar tentang yang namanya kecepatan dan percepatan. Nah, ini untuk gaya ya. Gaya dalam bahasa Inggrisnya itu adalah force. Nah, berarti untuk gaya itu dia disingkat dengan huruf F. Jadi kalau misalkan nanti ada besaran enggak, ada perhitungan dan ada simbol F, berarti dia adalah force atau gaya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gaya? Jadi gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang mengubah arah bentuk, arah benda dan bentuk benda. Jadi kalau misalkan ada sebuah kursi itu yang sedang diam, kemudian kita dorong atau tarik, nah maka benda itu akan bergerak. Nah, bergerak itu akan mengubah arah benda. Jadi kalau misalkan arah benda, misalkan ada bola yang mengarah kita, kemudian kita tendang. Nah, ketika kita menendang, kita mengeluarkan gaya yang menyebabkan arah bola tersebut berubah. Atau misalkan merubah bentuk benda, misalkan ada sebuah plastisin atau lilin. Nah, kemudian kita remas-remas. Nah, dengan meremas plastisin tersebut, maka akan mengeluarkan gaya dan mengubah bentuk plastik tersebut. Nanti ya untuk gaya. Nah, gaya itu mempunyai satuan karena dia besaran, masih dia memiliki satuan, yaitu adalah Newton dalam satuan internasionalnya atau singkat dengan N. Jadi kalau misalkan kita singkat dengan N, itu berarti dia adalah satuan gaya atau N itu adalah Newton atau Dain. Nah, tapi yang kita pakai untuk kali ini adalah Newton ya. Nah, gaya itu bisa dicari kalau misalkan ada sebuah benda itu dikenai dua buah gaya atau lebih, maka kita bisa mencari resultan atau jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, kenapa? Karena yang namanya gaya itu dia termasuk besaran vektor. Kenapa? Karena dia memiliki yang namanya arah dan besar. Nah, sekarang kita lihat. Gaya itu bisa kita simpulkan seperti ini ya. Ada sebuah garis lurus, itu nanti ada panahnya. Nah, yang ujung ini adalah pangkal dari gaya. Arah panah ini menunjukkan arah gayanya, dan panjang garis ini menunjukkan besarnya gaya ya. Nah, bagaimana cara menghitung jumlah gaya atau resultan gaya? Nah, dua buah gaya atau atau lebih itu bisa dipadukan dengan cara. Nah, kalau misalkan dia searah itu dijumlahkan. Misalkan arahnya ke kanan, dua-duanya berarti kita jumlahkan, atau ke kiri kita jumlahkan kedua-duanya ya. Nah, kalau misalkan berlawanan arah itu dikurangi. Nah, kita langsung aja contohnya ke sini ya. Untuk yang pertama, ini ada gaya F1 dan F2 ya. Nah, F1 itu 30 Newton dan F2 itu 30 Newton. Nah, ini arahnya sama, kemana? Ke kanan ya. Ingat kalau misalkan dia searah berarti dijumlahkan. Nah, berarti untuk mencari resultan gaya itu kita simbolkan dengan ini ya. Ini adalah sigma atau kita pakai FR ya. Nah, yang namanya FR karena dia searah ya, berarti di sini F1 ditambah F2. F1-nya berapa? Itu kan 20 Newton. Ditambah F2-nya berapa? 30 Newton. Berarti berapa nilainya? 20 tambah 30 adalah 50 Newton. Nah, karena dia besaran vektor, itu ada arahnya kemana? Ke kanan. Ya. Nah, kalau tadi kan dua gaya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan tiga gaya itu dalam satu garis? Nah, di sini ada tiga gaya ya. Itu ada F1 15 Newton ke arah kanan, F2 20 Newton ke arah kanan juga, dan F3 itu ke arah kanan juga ya, 5 Newton. Nah, berarti kalau misalkan ini satu arah ke arah kanan semuanya, berarti kita jumlahkan semuanya ya. Berarti di sini FR-nya sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3. F1-nya berapa? Itu 15 Newton. F2-nya berapa? 20 Newton. F3-nya 5 Newton. Kita jumlahkan saja. 15 tambah 20, 35. 35 tambah 5, 40 Newton. Nah, berarti resultan gayanya adalah
40 Newton. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga. Nah, sekarang ini arahnya berlawanan ya. F1 itu ke 30 Newton ke kanan, F2 15 Newton ke kiri. Nah, berarti kalau misalkan di sini FR-nya itu ya, berarti kalau misalkan ke kanan dia kita ambil positif ya, F1 ditambah, nah kalau ke kiri berarti dikurangi F2. Nah, F1-nya berapa? 30 Newton. Nah, positif ketemu negatif jadi apa? Negatif kan? F2-nya 15 Newton. Ke arah mana? Nah, ke arahnya adalah 30 Newton dikali 15 Newton adalah 15 Newton. Kemana? Ke kanan. Nah, kalau ini kanan ya. Nah, kita lihat yang keempat yang terakhir ya. Di sini ada 3 buah gaya ya. 3 buah gaya ini ke arah kanan itu ada 20 Newton dan 45 Newton. Ke arah kiri itu 30 Newton. Nah, berarti di sini FR-nya sama dengan F1 ditambah F2 ya, ditambah min karena dia ke kiri kan. Min 4 bata F3 ya. Tinggal masukkan saja. F1-nya kita anggap ini F1 ya. Ini F2, ini F3. F1-nya berapa? Itu kan 20 Newton. F2-nya berapa? 45 Newton ditambah minus berapa? 30 Newton. 20 tambah 45 itu 65 Newton ditambah plus ketemu min jadi min kan? Jadi kurangnya 30 Newton. Jadi berapa? 65 dikurangi 30 adalah 35 Newton. Ke arah mana? Kanan, karena dia positif. Ya. Nah, itu ya untuk mencari resultan gaya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang baru. Nah, ini untuk materi yang baru ini kita akan belajar tentang yang namanya hukum Newton. Ingat ya, Newton itu merupakan salah satu fisikawan terbesar abad ini ya. Jadi dia yang menemukan tentang hukum Newton, yang ini berhubungan dengan gerak benda ya. Nah, di sini ada 3 hukum Newton. Ada hukum Newton 1, 2 dan 3. Nah, untuk hukum Newton 1 itu berhubungan dengan kelembaman atau di sini delta sigma F atau resultan gayanya sama dengan 0. Berarti kalau misalkan 0 itu berarti tidak ada gaya yang bekerja. Nah, sebenarnya ada gaya yang bekerja. Tapi karena arahnya berlawanan itu sama dengan 0. Nah, contohnya apa? Ketika kita naik mobil ya atau naik bis dalam keadaan cepat ya. Kemudian mobil tersebut tiba-tiba direm mendadak. Nah, berarti otomatis kan tubuh kita itu akan terpental ke arah mana? Ke arah depan. Karena ketika yang namanya mobil itu direm, maka dia akan ada gaya yang ke belakang. Nah, supaya untuk menyeimbangkan tubuh kita, maka tubuh kita itu akan bergerak berlawanan dengan arah rem. Kemana? Ke depan. Ya. Kalau misalkan kita lagi diam di dalam mobil, kemudian tiba-tiba mobil tersebut melaju mendadak atau langsung bergerak dan kencang, otomatis tubuh kita itu akan menyeimbangkan tubuh kita. Nah, caranya bagaimana? Tubuh kita itu akan jatuh kemana? Ke arah belakang. Kebalikan kan? Mobil bergerak ke depan, tapi kita terjungkal kemana? Ke belakang. Nah, itu adalah hukum Newton 1. Jadi itu tidak ada gaya yang bekerja karena ketika gaya yang ke depan dengan gaya yang ke belakang itu resultan gayanya sama dengan 0. Nah, itu ya untuk kelembaman ya atau hukum Newton 1. Contohnya itu ketika kita sedang naik mobil ya. Nah, yang kedua itu hukum Newton 2. Nah, di sini kita kita bayangkan kalau kita mendorong sebuah meja dengan mendorong sebuah lemari, itu pasti yang akan lebih berat didorong itu ya mana? Itu pasti yang meja yang lemari dibandingkan dengan meja. Otomatis ketika kita mendorong, mana yang lebih cepat? Itu yang pasti lebih cepat adalah meja. Kenapa? Karena dia lebih ringan dibandingkan dengan lemari ya. Jadi semakin ringan itu percepatannya semakin cepat.
Semakin berat maka semakin lambat bergeraknya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mendorong sebuah meja satu orang dengan dua orang, mana yang lebih cepat? Itu pasti yang dua orang. Kenapa? Karena gaya yang dikeluarkannya lebih besar dibandingkan satu orang ya. Nah, dari paparan tersebut yang namanya percepatan suatu benda ya, bergerak suatu benda itu semakin ringan semakin cepat ya, semakin berat semakin lambat. Itu yang pertama. Yang kedua, semakin besar gayanya maka akan semakin cepat. Semakin kecil gayanya itu maka akan semakin lambat. Jadi bahkan tadi ya, mendorong meja dua orang dengan satu orang itu pasti lebih cepat itu mendorong dengan dua orang ya. Jadi dengan percepatan itu berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa ya. Jadi yang namanya percepatan suatu benda itu sama dengan F delta sigma F atau resultan gaya dibagi dengan massa ya. Berarti A sama dengan F dibagi M. Jadi percepatan benda itu sama dengan gaya dibagi massa. Nah, kita lihat contohnya ya. Oh ini ya, A itu adalah percepatan. Ingatkan kemarin satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Pakai kuadrat, kalau misalkan tanpa kuadrat berarti kecepatan. F itu adalah resultan gaya, satuannya Newton, dan M itu adalah massa, satuannya adalah kilogram. Nah, kita lihat di sini. Seorang anak mendorong sebuah meja dengan gaya 100 Newton. Jika massa mejanya 5 kg, tentukan percepatan, bukan percepatan anak ya, tapi percepatan meja tersebut ya. Nah, karena di sini kan dorong adalah si meja bukan si anaknya ya. Nah, kita di sini diketahui ya. Di sini kan ada 100 Newton itu apa? Gayanya ya, gaya yang dikeluarkan oleh anak tersebut. Nah, di sini si anak itu mendorong meja yang masanya berapa kilogram? 5 kilogram. Nah, berarti di sini yang ditanyakan itu apa? Adalah percepatan. Nah, berarti di sini yang namanya percepatan benda itu adalah F dibagi M. F-nya berapa tadi? 100. M-nya 5. Berarti berapa percepatannya? 20. 100 bagi M itu 20 kan? Meter per sekon kuadrat. Nah, itu untuk yang pertama. Nah, kita di sini. Nah, ini ada bentuk gambar ya. Nah, di sini ada sebuah kotak, itu besarnya masanya adalah 10 kg. Nah, didorong dengan gaya 100 Newton ke arah kiri. Nah, jadi dari gambar ini kita bisa ketahui masanya itu berapa? Massa kotaknya adalah 10 kg dan gayanya itu adalah 100 Newton. Nah, di sini ditanyakan berapa percepatan benda tersebut. Nah, berarti kita jawab. Berarti yang namanya percepatan itu sama dengan, ingat, F dibagi M. F-nya berapa? 100 Newton. Massanya berapa? 10 kg. Berarti 100 dibagi 10 adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, karena sini kan percepatan itu adalah besaran vektor, berarti ada arahnya kemana? Ke kiri. Ya. Nah, ini yang kedua ya. Nah, sekarang tadi satu gaya, sekarang ada 3 gaya. Nah, di sini ada sebuah kotak, itu didorong oleh 3 orang ya. Ada F1 itu 10 Newton ke arah kanan, F3 itu 50 Newton ke arah kanan, dan F2 30 Newton ke arah kiri. Mendorong, ketiganya itu mendorong sebuah kotak dengan massa 120 kg. Nah, berarti kita dapatkan di sini. Nah, F1-nya berapa? Itu kan 10 Newton. F2 30 Newton. F3 berapa Newton? 50 Newton. Ya. Ditanyakan berapa percepatan. Nah, berarti yang namanya kita jawab dulu ya di sini. Yang namanya A itu sama dengan, karena sini ada 3 gaya, lebih dari 1 gaya, berarti kita cari resultan gayanya, FR atau sigma F boleh ya. Bagi M. Nah, FR ini berarti kita jumlahkan saja ya, yang searah. Ini kan 10 ditambah 50 berapa?
itu kan 60 karena dia berlawanan arah, F2 nya berarti 60 dikurangi 30, berarti di sini 50 Newton ditambah berapa, 10 dikurangi, nah karena dia berlawanan arah dikurangi ya, langsung aja ya, 30 dibagi, nah M nya berapa, 120. 50 ditambah 10 berapa, 60 kan, 60 dikurangi 30 berarti 30 per 120. Nah kita coba saja, sep sep, nah berarti adalah 3 per 12. Nah kita sederhanakan, 3 per 12 berapa, nah yang bisa membagi 3 dan 12 berapa, 3 kan, 3 bagi 3 1, 12 bagi 3 4, nah berarti 1/4 meter per sekon kuadrat. Ingat seperempat itu berapa, 0,25 meter per sekon kuadrat ya. Itu ya untuk ya hukum Newton 2 ya. Jadi ini kalau misalkan ibaratkan ini sedang main tarik tambang, ini bisa kita aplikasikan ya dalam kehidupan sehari. Jadi ingat untuk cara cepatnya kita ini seperti tadi. Nah yang seperti ini. Jadi yang kalau misalkan seperti ini, kita yang searah kita jumlahkan 20 dan 45 itu kan 60. Nah, berarti kita kurangi dengan 30. Karena kenapa? Karena dia berlawanan arah ya, gitu. Nah, sekarang kita lihat yang terakhir untuk hukum Newton yang ketiga ya. Nah, hukum Newton yang ketiga ini tentang apa? Ini tentang aksi reaksi ya. Jadi kalau kita melakukan aksi pada suatu benda dengan gaya dengan gaya F Newton, maka benda tersebut akan memberikan reaksi dengan gaya yang sama dengan kita keluarkan tapi arahnya berlawanan. Seperti ini ya. Kalau kita misalkan menekan sebuah meja ini ya, dia bergerak kan. Nah, di sini misalkan saya mengeluarkan gaya 100 Newton. Nah, berarti ini kan 100 Newton ke arah bawah. Nah, otomatis si meja ini akan mengeluarkan reaksi dengan cara apa? Dengan mengeluarkan gaya 100 Newton juga, tapi arahnya berlawanan dengan arah tangan ini ya. Tangan ke bawah, maka si meja akan mengeluarkan gaya ke atas. Nah, kalau misalkan di sini 100 Newton, berarti si meja juga berapa? 100 Newton, tapi arahnya berlawanan. Kalau misalkan kita mendorong tembok ya dengan gaya 1000 Newton, nah si tembok tidak bergerak kan? Kenapa? Karena si tembok juga itu mengeluarkan gaya yang sama dengan yang kita keluarkan berapa? 1000 Newton, tapi arahnya berlawanan ya. Jadi kalau misalkan kita melakukan gaya mendorong sebuah dinding dengan gaya 500 Newton, maka dinding juga itu akan menggunakan gaya yang sama berapa? 500 Newton. Itu aksi reaksi ya. Nah, ada beberapa contoh ya selain tadi kita menekan meja ini terus mendorong tembok, itu adalah roket ya. Roket itu bisa bergerak, kenapa? Ketika dia bergerak ke atas ya, maka roket tersebut akan bawahnya kan ada semburan ya, ada semburan gas. Nah, api itu. Nah, kalau misalkan semburan apinya adalah 1000 Newton, maka si ke bawah, maka si pesawat tersebut juga itu akan melakukan gaya berapa? 1000 Newton. Ya, tadi ya polo, terus apalagi mendayung ya, berenang, dan burung yang sedang terbang juga. Itu merupakan salah satu aplikasi hukum 3 Newton ya. Jadi ingat ya, itu ada hukum Newton 1 tentang kelembaman benda ya, berarti kita akan bergerak terus-menerus bergerak terus-menerus kalau misalkan gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah sama dengan 0 ya. Yang kedua tentang percepatan benda, ingat A sama dengan F dibagi M ya, ini F dibagi M.
Terus yang ketiga tadi kelembaban aksi reaksi ya. Jadi ketika kita melakukan aksi pada sebuah benda, maka benda tersebut juga itu akan mengeluarkan reaksi dengan gaya yang sama yang kita keluarkan ya. Mungkin itu ya untuk pembelajaran hari ini tentang gaya dan hukum Newton. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita ya yang masih dalam pembelajaran daring. Doakan mudah-mudahan pandemi ini berakhir dan kita bisa bertemu lagi atau bertatap muka lagi di kelas ya. Karena yang namanya pembelajaran daring ini ya tidak semua materi Bapak bisa sampaikan kepada kalian. Jadi kita berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan wabah ini bisa berakhir ya, dan kalian bisa bertemu lagi dengan teman-teman kalian dan bisa bertemu lagi dengan guru-guru yang ada di sekolah kalian ya. Tetap bersabar, stay at home, dan tetap rajin belajar di rumah ya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya untuk materi IPA ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.